Insecure. Itu gara-gara pernah diselingkuhi katanya pengen. Gak ada yang diselingkuhi deh. Mungkin dulu. Aku yang selingkuh iya. Nin. Apa? Cantikku. Iya. I love you. Sami-sami. I love you too. Ada. Karena gue tuh selalu menuntut, kamu tuh kenapa sih? Kalau aku marah tuh kamu jangan pergi ninggalin aku. Gimana sih? Pernyataan di tahun 2024, pernyataan untuk mau terlihat alami. Sekarang Sesuai dengan 2025. usia katanya. Udah beda. Katanya dinilai itu kurang selaras. Pengennya tuh katanya tetap ada alami. Kata netizen, ih Dewi Gita menjilat ludahnya sendiri. Itu kamu kali yang ngomong. Kenapa teh? 2024 menyatakan tidak akan melakukan apapun karena pengen alami, tapi di 2025 melakukan hal-hal itu. Jujur ya. Jujur. Tunggu, ini masih barade loh ya, ini masih bengkak. Masih bengkak ya? Ya belum 3 minggu, ini kan. Ya itu persis Ini yang kelihatan tadi. banget bengkaknya. Jadi benar banget. Jadi memang yang ini di Ciklif namanya. Tadinya aku memang nggak mau melakukan Operasi. Ciklif ya. Ciklif itu Jadi, apa? ya ini bawah mata. Jadi tapi memang kerutan aku memang parah sih bawah mata ini. Tapi udahlah biarin lah. Tadinya. Toh gelis keneh Banget, gitunya. Iyalah. banget, cantik banget. Pede aja tadinya gitu. Terus kemarin itu berangkat memang bukan untuk Ciklif. Memang cuman mau Ultera. ya cuman mau gitu-gitulah, terus mau laser. Perawatan doang. Sebatas perawatan ke Korea. Ke Korea itu kemarin. Karena biasanya perawatannya di sana juga. Ya pokoknya ingin menghadiahkan diri sendiri di saat ulang tahun kemarin. Oh pas ulang tahun. Terus udah gitu dokternya udah gue kasih hadiah, katanya ini udah mengganggu penglihatan orang-orang yang ngelihat gitu kan. Hah? Di Ciklif. Jadi dilakukan dan penuh kesadaran atau di bawah tekanan? Enggak dong, Iya. masa di bawah tekanan kan. Kali aja ditekan kan ininya kan. Akhirnya ya udah deh menerima hadiah dari dokter. Jadi yang dilakukan sekarang apa aja? Jadi Kemarin tuh? si Ciklifnya hadiah, yang lainnya beyong. Oke, berbicara beyong alias bayar. Mahal, Kita tentukan yang berapa? tadi tuh. Baru kita Total tentukan biaya. yang tadi. Nah, baru Berapa? nih. Harga Ciklif. operasi Ciklif. 5 juta hingga 10 juta harga sana atau 60 juta hingga 120 juta. Harga ini bisa lebih tinggi tergantung pada tingkat kompleksitas prosedur. Tuh segala macam. Jadi Ya, kalau si 120 bener. jutanya mah Si gratis. Ciklifnya ya itu ya segitu. Terus aku lasernya si Ultra Clearnya itu tes 10.000 US, berarti Berapa lebih itu? mahalnya. satu. Bayar kok yang itu. Bayar dong. Jadi berapa teh? Berapa? 160 juta ya di 160 juta kalau dirupiahkan. di laser, diremajakan laser. kulitnya. Itu mah yang 120 juta udah termasuk itu kali teh itu mah teh. Tuh, ini kan beda. Ya, maksudnya trik-trik dokternya aja. Ya enggak lah. Saya kasih bonus ini asalkan gitu teh itu tuh. Sama kompor. Enggak, emang bener. Tapi kalau mini facelift itu segituan. Kalau full facelift itu bisa sampai 500 juta. Belum sama Benar, penginapannya. Ya, Belum sama. masalahnya dia tadinya mau itu doang. Saya gratisin ini. Itu sosok gratis pada enggak kali teh. Tapi ini teh, jadi ini udah diinin. Udah di Udah. facelift berarti Kata kan? ini Ciklif, udah Ciklif. facelift, udah facelift pertama 2 tahun kali. lalu. Oh pernah juga. Pernah 2 tahun lalu. Coba yang pernah dilakukan apa saja jadi totalnya? Gigi. Atau gitu atau itu jadi. Yang pertama kali ini ya, nih, ini kan udah turun. Tapi ini mah udah cantik, ini mah udah dilakukan ini pertama, ya kan. Terus ini kedua, facelift nih. Terus Ciklif 3, terus ini 4. Nah, Yang kemarin yang 4 ini. Yang Satu itu keempat. kapan? Satu nih 2 tahun lalu. Terus yang dua. Ini 2 tahun lalu. 1 dan 2 ini. Terus ini 1 tahun lalu. Ini sekarang. Mau apa lagi? Udah. yang atas bawah gitu maksudnya bawah tuh maksudnya ini Maksudnya dagu apa? teh dagu. Enggak ya? Jangan. Nah dulu, enggak, jangan 2006 Tahu ini. juga mindali. Ini langsung gitu ntar. Begini dulu nanti lu. Biasanya jenggotan gitu. Tete, sebentar. Tapi ini kita ngomongnya masih bengkak soalnya ya. Iya, masih bengkak. Ya, Jadi nggak apa aja apa-apa sih lah. maaf teh yang di sini kan? Pipi kan? Ini. Bukan ya. mata, tapi Enggak ini. pipi enggak. Pipi enggak. Oh. Tapi kenapa bengkaknya sampai pipi? Ya karena dari Iya, kan ditarik. ditarik.
luka. Prosesnya tuh diapain sih itu tuh? Digini nih, nanti tuh digini nih. Ini digini nih. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan ya, karena aku bukan dokter. Jadi ini digeret, digeret. Diambil lemaknya. Sayat di sini. Ambil lemak. Ini ditarik nih ke sini. Tarik. Yang kelebihan kulitnya digunting, terus udah dijahit lagi di sini. Nggak kelihatan kan? Jahitannya. Nggak Nggak ketutup kelihatan make kan up. jahitannya. Nggak ketutup. Nggak boleh make up, belum boleh make up. Tapi ini sekarang pakai make up. Bener-bener. Iya, ini kan nggak pakai, bawah mata nggak pakai, nggak boleh. Kang Arman ngizinin. Enggak. Kok nggak bilang-bilang berarti dong? Terus? Enggak, emang nggak bilang-bilang, jangan Hah? bilang lah. Terus sekarang Jangan udah bilang tahu terus dong. ketahuan Udah dong. tahu sekarang, udah tahu. Lu gimana pas Kang Arman tahu? Ya udah dia pasrah, namanya laki kan kalau istrinya Enggak, gue nggak gitu, nggak pasrah ke semua laki-laki. Gue pasti protes kok gue mah. semua laki-laki. Nggak semua laki-laki pasrah dengan kondisi istrinya. Ya enggak Ya. kan ini udah terjadi. Terus Kang Arman mau gimana? Ya dia cinta sama aku, kamu nggak cinta. Cinta, kamu nggak cinta sama Aku nggak suami cinta sama kamu. Kalau suami aku cinta. Kalau gitu Kang Arman kenapa nggak ikutan? Kalau tiba-tiba Kang Arman mau ikutan boleh nggak? Kenapa? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Kenapa nggak boleh? Beneran? Beneran boleh, aku mah kalau memang dia Boleh, nggak merasa apa-apa. bahagia. Bocorin dong Kang Arman gitu-gituan juga nggak sih? Gitu-gitu. Enggak, Gitu-gituan. enggak. Gitu-gituannya naon. Maksudnya melakukan Kalau dia sih gitu-gituin aku. Iya. di apa-apain nggak dia? Enggak, dia emang nggak mau. Aku kan, Pap, botox dong. Wih, apaan sih? Gitu, Iya. gitu dia nggak mau. Terus, Udah terus ini Udah. nggak akan ada lagi? nggak ada lah, jangan lah, udahlah. Yakin? Tiba-tiba Yakin. dokternya ngasih kado ulang tahun lagi. Iya. Enggak, untuk operasi, Iya, untuk semua. anti-aging surgery. Iya. Enggak, insya Allah, enggak lah, udahlah, apa ya, apalagi, udahlah. Kan ini ya, melakukan prosedur surgery itu the best time Duduk teh, adalah duduk teh. Disiapin berasa guru. biar cahaya. Ini gara-gara baju ini jadi berasa guru. Jadi melakukan surgery itu biasanya Di umur 55 tahun udah itu terakhir. Oh iya? Iya, Emang menurut iya? dokter, karena kalau udah lewat umur itu, recovery-nya akan susah, akan lama. Kak Dewi kenapa melakukan itu selain hadiah ya? Apakah memang katanya sudah nggak pede? Enggak kan, teteh mah pede-pede aja. Aku tuh anak-anaknya, orangnya tuh super pede sebenarnya. Iya, Gak iya. pernah ke salon, gak pernah perawatan gitu, sebenarnya gitu. Sekalinya perawatan. Sekalinya perawatan langsung, yang Jebret. ya udah yang biasa umur hidup lah, males bolak-balik salon. Iya, tapi kayak gini bagus. Nanti. Tapi penasaran hasil akhirnya Tapi nanti. ini bulan depan udah kinclong tahu. Hasil akhirnya balik lagi begini. Teh, nanti bulan depan kinclong. Sebentar, apa? Hasil akhirnya? Balik lagi begini. Ngapain? Jangan gitu, jangan gitu. Ya kalau baliknya gini lagi ngapain? Ya bukan maksudnya normal udah nggak Maksudnya bengkak. balik ke muka aku kan nggak berubah Kan jadi. nggak berubah, tapi lebih Ya fresh. ngapain bengkak-bengkakan, tusuk-tusukan? Ya, fresh. Cuman ngilangin kerutan jadi fresh jadi di umur 40 Kamu tuh kan tahun lah. kamu bentar lagi 50 tahun loh. Banyak yang nawarin ke sana bahkan selain gratis dibayar. Jangan. Gue mah nggak mau. Jangan endorse nanti kalau ada apa-apa nggak bisa ngesuk Itu kita. itu dia. Kado mau. Ya kan ada yang dibayar. Oh iya. Tapi apakah Teh Dewi kita melakukan itu karena hal ini? Kita lihat. Mungkin karena hal ini. Trauma pernah diselingkuhi Arman Maulana. Tuh kan muka asli aku tuh begitu tuh. Dewi tuh, udah kita gelayot. operasi wajah agar terlihat lebih cantik dan itu aslinya. Iya sebelum operasi begitu tuh muka aku udah Oh. gelayot. Emang ada Apa tadi? insecure. Itu gara-gara pernah diselingkuhi katanya pengen. Gak ada yang diselingkuhi Nggak ada. deh. Mungkin dulu. Aku yang selingkuh iya. Jangan ngomong gitu kan tadi. Ya, Diahin lagi sama orang. Enggak dong. Jangan. Jadi bukan gara-gara Enggak, itu mah gosip kali ya. Jangan kamu yang edit saya sendiri cuma ya. baca Pak, saya cuma Kamu yang edit baca. kan? Kamu yang edit. Itu teh di aplikasi tuh diedit, Iya. dibikin caption sendiri. Itu bukan aku, Oke. nggak ada. Tapi kan tidak ada perselingkuhan. Tapi Kang Arman tuh kan ganteng banget. Banget, Dan awet energik, awet muda banget gitu. banget. Ada insecure gak? Biar dia transfer banget. Kita tuh insecure gak sebagai istri? Oh iya, mungkin bukan sebagai istri ya, sebagai siapapun wanitanya ya kan. Kalau kita jalan nih sama suami kita atau sama pasangan kita, terus pasangan kita terus yang dipuji-puji, coba
Rasanya gimana? Apalagi dua-duanya entertainer. Oh jadi lebih gini kayak, ih Kang Arman ini awet muda tadi, tapi ke Teh Dewinya enggak gitu. Padahal pengen dua-dua, ih awet, pakai pengawet ya dua-duanya ya gitu kali ya, atau gimana kali? Oh, jadi lebih gini ya. Kalau mau menghargai, kalau aku nih ya, kalau aku tuh kalau ngasih Award. pujian Ya, sama orang tuh lebih ke ya ke semuanya Ke aja, semuanya. nggak usah satu tujuh. Nah kalau ya namanya orang kan attitude-nya beda-beda ya. Ya lo Kang awet muda, ke Kang Arman nyebutnya Akang, ke aku nyebutnya Ibu kan lama-lama. Oh iya, Kang Arman, Ibu Dewi. Emang saya ibunya Arman ya? mungkin sih, mungkin lebih ke jadi karena mungkin terus-terusan jadi kayak ya udah. gue Sadar harus nggak cantik sadar, ya. Jadi di alam bawah sadar, gue harus tetap cantik ya, gue harus mempertahankan ya, gue harus gini ya. Oh akhirnya yang tadinya nggak pernah mau treatment, ya gue harus treatment ya, gue harus ke salon jadi gitu. Anak gimana anak-anak? Naja? Anak ya dia mah, karena dia sesama perempuan kali ya, dia bilang go ahead gitu kan di sejauh itu membuat Oke, happy. aku happy, menjadi tambah happy hidupnya ya silakan. Tapi sekarang pernikahan tuh udah berapa tahun? 35. Itu lebih posesif nggak sih kalau sekarang justru? Atau Posesif. sekarang ya semakin posesif? Justru. Iya. Cek-cek HP gitu gak sih? Nah tadi aja lagi nunggu syuting aja teleponan tahu. Tadi teleponan, Kang Armannya nanya. HPA. Siapa yang dicek? HP aku. Dicek sama Kang Arman Maulana. Tadi aja nelpon. Tumben. Nelpon. Udah nyampe di mana gitu. Bini gua aja nggak telepon gua lagi, gua bingung. Ini jadi yang gue yang baru 10 tahun pernikahan. Nah, berarti levelnya Gigi udah pasrah. Gak percaya itu? Bukan tandanya percaya ya? Bukan, pasrah aja udah ikhlas gitu. Ini kan 50, udah berapa? 35 tahun? 35 tahun. Kok masih telepon-teleponan gitu ya? Ya, apalagi mungkin Gimana karena kamu terus gitu? aku operasi kali nanti tambah muda kali ya. Ada insecure-nya Mungkin dia. ya, mungkin. Iya. Mungkin. Tapi tidak hanya wajah, juga badan pun dirawat dan terus kita lihat ya. Oke. Perbandingan Teh Dewi kita dulu dan sekarang. Tuh, Oh itu sama aja sih. di London itu, di London ya. Itu di London. Itu di London. Dulu, oh ya turun berapa kilo Teh? Dilihat dari cabinya sih. 20 kilo, 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo itu. Nah, 20 kilo. Iya. Yang dilakukan apa aja? Itu mah diet aja. Apa dietnya? Apa intermittent. Oh, berapa jam? Maksudnya Udah jendelanya sampai 16 jam. 16 jam. Udah sampai 16 jam. Di jam berapa? Jadi makannya di jam berapa jam makan? Misalkan makan jam 12 ya Sampai jam 5 gitu. ya gitulah. Terus Sisanya nanti enggak. Sisanya air putih. 16 jam. Itu kan. 16 jam. Tapi olahraga Teh, olahraga nggak pedal gitu, main pedal. Main Atau lah. apa body language, Main BL. lah. Oh dia mah Main penari kan, dia penari. Nah, ya, main lah. Penari, dia penari. Oh iya benar. Tapi ngomong-ngomong emang ini turunan juga. Nyebutnya Ajakan. mama, ibu apa manggilnya tuh? Sekarang karena dia udah punya cucu, punya cucu, jadinya punya cucu, punya cicit ya. Jadinya Nin, aku main Sebelumnya? Mama, Mama tuh tapi awet muda juga ya, usia berapa sekarang? 90. Aku lihat postingan Teh Dewi kita ya, Tewewo makanya. Itu umur 90 tahun masih mau ngerumpi di tempat tukang sayur. Emang. Kayaknya Ada gue ntar video. gitu juga Iya, nih. iya. Kayaknya juga lu bapak-bapak. Kan lu kan bapak-bapak bukan ibu-ibu. Gimana Coba kita lihat nih, postingannya. Ada. Oh itu mau pamer, HP-nya bisa zoom. Tapi Sebenarnya ya, 90 tahun 90 tahun alhamdulillah. masih jag-jag Jag, alhamdulillah. jalan. Dia tuh sebenarnya udah Nin pakai tongkat, maksudnya biar eman-eman. Aman, Takutnya kan ada nggak gejelik. Gejelik apa sih? Ada jeluk, iya ada jeluk. Ada jalanan apa Gak kan? rata. Ya, aku aja suka kaget gitu kan. Iya. Pakai tongkat maksudnya biar ada pegangan. Itu nah gitu. Gigi, Alhamdulillah sih. mata, Alhamdulillah. pendengaran. Nah, pendengaran tuh karena pas Covid dia sempat kena Covid. Nah, lumayan agak berkurang, tapi enggak yang enggak gitu. Masih normal aja. Itu sih. Ngomong juga aku masih segini lah kencengnya gitu sama dia. Rahasianya apa yang Teteh lihat? Kayaknya ya happy life aja. Dia masih jalan-jalan, masih main Pelesiran. HP, masih main HP. Iya. Punya grup. Walaupun hurufnya gede-gede kali ya. Enggak juga kan dia pakai kacamata plus A. Oh iya. Jadi grup chat di WA aja udah berapa gitu kan. Seminggu tuh 3 kali. Ini seminggu 3 kali tuh jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya? Jalan-jalan tuh healing ke mana. Terus dia tiba-tiba lapor. Bukan jalan komplek itu bukan? Jalan-jalan ke mana. Keluar kota gitu Teh.
Iya terus ini aja nih tanggal berapa? Mama saya diajak ke lapangan banteng, mah banteng naon ke lapangan banteng. Jam berapa itu lapangan banteng? Nggak tahu kan ini Oh, ada. lagi ada pelona. Tapi memang ya, yang penting kalau orang tua kita kan yang penting sehat ya. Satu, dua, tiga. tiga. Assalamualaikum. Saha. Nin, Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini, Nin ya, aku lihat itu videonya suka belanja sayur sendiri itu, betul? Iya, belanja dengan tetangga. Oh gitu, mana hebat. Terus tadi kata Tede ngomong kita Dewi kita apa? Ewo. Tunggu dulu, ini siapa yang tiba-tiba nelfon? Saya, kan saya salah satu grup WA-nya tuh nenek-nenek Iya, saya di dalam. ini grupnya ketua kelas Oh, si Irfan. Nini Ulin, dah iya, ketuana. Nin, katanya suka piknik-piknik, suka pelesiran, iya. Oh, iya tuh sering. Kemarin ke lapangan banteng udah? Belum. Apa? Baru mau yang Ke lapangan banteng jadi nggak? Oh, nggak jadi. Jadi itu ada di sini aja, di Bandung aja. Ini pameran anggrek. Pameran pameran anggrek. anggreknya di Bandung aja. Hari nggak ini jadi tuh ke di lapangan Bandung banteng. atau di Jakarta tinggalnya? Apa aja? Tinggalnya, Oh, Rorompok di Bandung. mana Rorompok? Di Bandung. Oh di Bandung, Bandung. gitu. Meni sehat, rahasia awet, Alhamdulillah. rahasia awet muda, rahasia jag-jag, naon? Oh, awet muda, jag-jag. Ya pokoknya mah jangan males-malesan aja lah. Harus banyak kegiatan lah yang sesuai dengan kekuatan kita. Oh gitu. Nin nyanyi. Nyanyi. Kalau nyanyi mah itu ibu mah gak bisa. Takut ayam pada lari. Harus ada Oh, musik. Lagu naonnya? Sepanjang jalan kenangan. Sunda. Kita saling bergandeng tangan. Gandeng. Lanjut. Gak bisa. Seperti kita di grup itu loh, nih. Seperti di grup ya. Coba nenek cari itu ada namanya Irfani. Nah itu Irfani itu, Irfani ya di grup WA. Nih diheureyan ku Kang Irfan sareng Kang Rafi diheureyan nih. Tapi Nin, ini Teh Dewi Gita kan baru operasi di Korea. Nin gak mau dioperasi juga mukanya. Oh, dioperasinya juga apa? Dioperasi mau, tapi operasinya apa? Operasi dompet nih. Sok atuh, sehat terus jadinya. Amin. Mau ngomong apa? Nin, Apa? cantikku, Iya. I love you. Sami-sami. I love you too. Aduh. Ya udah kalau gitu. Sepanjang Kakak orang nggak mau nyanyi dia nggak mau nyanyi, jangan dipaksa. Orang nggak mau Kita nyanyi. selalu bergandeng. Nanti kita karaoke ya sama saya ya. Nih. Sepanjang jalan Udahlah, biarin mereka nyanyi itu. diriku mesra. Biar aja mereka nyanyi lah. Habis ini ada lagi ibu-ibu yang cantik juga nih. Tapi dia belum nenek-nenek, mungkin dia mau diajak nyanyi sama kita. Tetap di FYP Model Pagi. Ya, tapi kehidupan rumah tangga memang nggak selalu mulus ya. Contohnya nih, di pernikahan Baby dan Meisha yang sudah berjalan kurang lebih 21 tahun betul ya? 21 tahun, Meisha Siregar menangkap basah Mas Baby tidur bersama sosok lain di ranjang mereka berdua. Aduh, gue sebagai... yuk kita lihat nih. Masih di FYP Model Pagi dengan si cantik jelita Dewi Gita, sang penari. Jelita tuh beda Jelitur. ya artinya kalau buat kita ya, jelitur. Oke, jelang 50 tahun kalau saya. Iya betul. Ini tapi kalau zaman sekarang ya, kalau ada teman kita masuk ke rumah sakit, aduh khawatirnya tuh banget karena istilahnya tuh sakitnya tuh bisa macem-macem. Nah kali ini salah satu sahabat kita juga. Iya, betul. Orang Batak tapi tinggal di Bandung, orang Sunda juga. Ini jarang terdengar sakit, tiba-tiba posting udah habis dioperasi.
Kita ngobrol aja yuk, ini dia Meisya Siregar. Ini mana? Kak, bentar ya, sebelum kita ngobrol kita lihat artikel dulu ya. Oke. Yuk kita lihat ini dia. Meisya Siregar divonis 3 penyakit sekaligus. Gejalanya pendarahan terus menerus. Kapan itu teh? Ada horor ya headline-nya ya. Tapi itu kapan? Baru-baru sekitar seminggu yang lalu tindakan. Tindakan kenapa? Jadi sebenarnya tuh ini akan dialami, nggak akan selalu setiap wanita mengalami, tapi mayoritas ternyata begitu gue share di Instagram, ternyata hampir 90% mengalami hal yang sama ketika mau menuju fase perimenopause. Oh. Jadi imbalance hormon. Hormon aku tuh progesteronnya rendah, estrogennya tinggi. Jadi harusnya hormonnya begini dijomplang. Gara-garanya? Gara-gara imbalance hormon karena udah usia. Jadi usia semakin bertambah, hormonnya semakin tidak seimbang. Oke, maaf nanya usia nih, karena disebutin usia yang nggak sopan sih kok ke wanita ya. Gue 46 tahun sekarang. Memang menopause tuh maaf ya saya nanya ini, karena kan saya bukan perempuan Iya, ya. iya. Biasanya tuh di usia berapa sampai berapa? Beda-beda. Beda-beda. Biasanya- Seperti halnya datang menstruasi pertama juga beda-beda. Beda-beda. Jadi sebenarnya perimenopause itu fase yang dimulai sebelum kita menopause. Oh. Apa yang dialami, estrogennya tinggi, progesteronnya rendah, sampai akhirnya menyebabkan penebalan di dinding rahim. Jadi kalau orang menstruasi, penebalan dinding rahim itu natural akan terjadi mekanisme tubuh. Tapi gue udah selesai nih mensnya, tetap tebel. Bahkan sampai 3 kali lipat. Sekarang sudah nggak mens lagi? Masih pendarahan Oke. karena habis operasi. Itu penebalan dinding rahim. Ya. Efeknya adalah Pendarahan di luar siklus menstruasi. Jadi dia terus menerus Iya, keluar darahnya. bleeding. Kan harusnya kan dalam sebulan itu siklusnya kan hanya 10 hari. 7 hari, 10 hari. 8 hari. Nah ini setiap hari. Sebentar, maaf ya saya nanya agak detail ya. Gak apa-apa dong. Pendarahannya itu pendarahan seperti menstruasi. Seperti menstruasi. Tapi beda-beda, ada yang banyak banget yang Ada yang bisa sharing sampai ke nifas ada, gitu loh, ada. sampai ke tempat tidur. Oke. Beda-beda. Karena tidak semua wanita mengalaminya, apakah Teh Dewi kita mengalami halnya yang serupa atau? Alhamdulillah saya tidak mengalami yang namanya perimenopause dan di saat menopause pun ya aman. Alhamdulillah. Udah, nggak maaf, merasakan. saya nanya. Sudah alhamdulillah. Oke. Tapi ya saya menjaga untuk tetap hormonnya stabil, Oh untuk tetap iya. Terapi nggak Teh? Iya, saya Terapi lakukan hormon? dari umur 45 itu saya tahu nih saya bakal Perimeno. ada jenjang itu. Jadi aku tuh benar-benar jaga agar hormon aku terus Stabil. agar di saat menopause, perimenopause juga aku tetap terjaga. Oke. Iya, Kan kalau yang mens itu cewek-cewek itu rata-rata rasanya suka banyak marah-marah dan lain-lain. Ketika perimenopause dan begitu menopause itu gitu juga atau hilang sama sekali justru? Sebenarnya sih kalau marah-marah itu gimana kita mengendalikannya ya. Iya. Jadi itu kan rasa Iya. yang keluar. Ya kalau kitanya, ini kayaknya nih aku nggak bener ya. Kitanya istilahnya istighfar lah gitu. Ya nggak akan keluar lah marah-marah itu. Kalau aku nggak ngerasa apa-apa sih, gue nggak tahu yang di pinggir aku ya Arman kan. Mungkin ya. Dianya ngerasa. Mungkin ya. Bener-bener. Bahaya gitu kan. Oke, Ca, sampai dibawa ke rumah sakit, saat itu apa yang terjadi? Jadi waktu itu memang satu-satunya opsi dari dokter adalah harus melakukan tindakan histeroskopi. Apa itu? Histeroskopi itu sebenarnya sama kayak endoskopi, sama kolonoskopi, sama laparoskopi. Jadi tindakan operasi tapi pakai kamera masuk ke dalam rahim. Jadi rahimnya dibuka, terus kameranya masuk. Nah dilihat tuh di situ ternyata memang gue tuh ada polip. Jadi selain tadi penebalan dinding rahim, ada polip, ada miom. Itu yang tiga itu. Tapi miomnya nggak apa-apa nih, kamu nggak ada masalah dengan miomnya. Normal dia bilang. Cuma polip ini karena dia ada di rahim, jadi saya mau bersihin.
Nah disitulah diambil, jadi polip di hidung tapi di rahim juga ternyata Itu ada seperti polip. dikuret itu bukan sih istilahnya? Yes, kayak kalau gitu. kuret itu nggak pakai kamera, jadi cuma mata manusia. Nah kalau ini bener-bener detail. Sudah Karena dilakukan? kan dalam banget. Udah, Itu bius total. bius hampir total. Tapi ada cerita juga kok nggak salah dari Melanie Ricardo. Nggak tahu mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi sampai pendarahan dan akhirnya diangkat rahimnya. Oh iya. Itu bisa juga disarankan itu? Sebenarnya itu kasusnya beda sama gue. Amit-amit nanti kan jadi jaringan kemarin tuh Van yang diambil itu akan dibawa ke patologi untuk dicek apakah selnya ini termasuk jinak atau amit-amit nauzubillah min zalik ganas Enggak, ya. insya Allah enggak. Nah kalau amit-amit nauzubillah jangan sampai kejadian misalnya ganas, Aduh, dokter akan memberikan opsi kamu udah nggak mau punya anak, angkat aja udah rahimnya. jika ganas. Jika ada arah menuju ke sana. Karena kan stage ganas itu kan gak langsung Iya. ujuk-ujuk kan. Misalnya ada kans nih kayaknya ke depannya ini memungkinkan untuk berubah wujud. Udah deh ambil aja rahimnya, itu bisa. Tapi mudah-mudahan insya Allah doain semuanya mudah-mudahan itu gak terjadi. Kapan? 2 minggu lagi akhir bulan hasilnya keluar. Deg-degan man lu doa terus dong. Tapi lu tampak nggak stres loh. Gak boleh stres Pak. Gue dengernya deg-degan Gue banget. gak stres. Tapi kita lihat ketika kamu di rumah sakit boleh ya? Boleh Yuk, dong. kita lihat ini dia. Semoga operasinya lancar, amin. Ini Kak. Itu sebentar, mau nanya Meisha. Selain proses melahirkan, pernah dioperasi juga atau tindakan operasi atau ini pertama kali? Sesar sih. Ya di luar. Sesar terakhir. Ya di luar proses melahirkan. Alhamdulillah belum. Tapi lu deg-degan gak itu? Deg-degan, Parno. Gue udah. Pastilah. Oh, jadi kayak anakku teh yang cuma, bye bunda, sukses operasinya. Kok gitu doang gue yang mellow gitu. Gitu doang. Bunda dibius loh, nah kalau bunda gak balik, lo apaan sih bunda kan gitu. Padahal anak lu juga berusaha santai Iya. Tapi sebetulnya. kalau dia nangis-nangis kan malah kamunya tambah Mungkin pas lu sedih. kesana juga mereka pada nangis. Iya. Yang paling khawatir siapa? Bambang. Gue udah feeling. Bambang itu drama boy banget. Dia tuh doanya sholat itu sampai gitu. Gue lihat, nah Ya, tahu postingan alhamdulillah ini gue dong. lihat yang dia lagi ngapalin Asmaul Husna. Iya. Ini anak emang lebay nih. Saat itu juga lebay tanda kutip ya, selebay itu. Iya selebay itu. Jadi gue baby kalah deh, diusap-usap kepala gue. Bambang tuh. Tangan gue diciumin melulu, itu ya adilnya Allah ya. Dikasih suami yang cuek gitu ya, nggak romantis, dikasih anak laki-laki, ya Allah buset nih. Sampai gini-gini banget, mudah-mudahan sampai gede. Ya tapi kehidupan rumah tangga memang gak selalu mulus ya. Contohnya nih, di pernikahan Baby dan Meisha yang sudah berjalan kurang lebih 21 tahun betul ya? 21 tahun, Meisha Siregar menangkap basah Mas Baby tidur bersama sosok lain di ranjang mereka berdua. Aduh, gue sebagai... yuk kita lihat nih, videonya beredar. Nih, dan nih ada tulisannya nih. Ternyata baru hari ini terjawab. Suamiku itu bukannya nggak peka dan nggak romantis. Cuma karena aku kurang semok aja dan nggak manja kayak Dubi ya. Makanya Mes itu siapa? Gue. Oh Meisha. Makanya Mes jangan terlalu independen jadi cewek. Banyakin ngereog, mau makan ngereog, mau tidur ngereog. Jadi berhatiin. Gitu ya konsepnya. Jadi lu cemburu sama si Dubi. Si kucing itu. Nggak tahu tuh Dubi tuh nempel banget sama baby. Aneh nih bangun tidur langsung disambut sama dia. Mau makan ngereok sama baby. Aduh pokoknya nggak tahu. Jantan betina. Jantan ya? Dia tuh jantan sebenarnya, tapi bener-bener Besti, manja tadi banget. besti dia. Sampai nulis gak peka dan gak romantis. Tapi ketika pendarahan itu mah panik dong dia.
Baby ya khawatir lah, kalau panik sih enggak, cuma ya kenapa ya gitu, ya udah deh ke dokter kita cari tahu karena ini kan kejadian udah kedua kali. Oh gitu. Tahun kemarin udah kejadian, udah gitu berhenti, terus tahun ini kejadian berulang. Sampai akhirnya udah baby sih nggak panik tapi dia lebih khawatir, ya udahlah kita cari tahu aja ke dokter deh gitu. Iya. Karena kan jadi libur jatahnya. Iya. Jadi mendingan harus dituntasin daripada kenapa-kenapa. Jadi Apa-apa kan ada Dubi buat ini. Namanya Dubi agak-agak namanya gimana Dubi. Dubi dam. Dubi itu 12 karena itu hadiah ulang tahunnya Luisa yang ke-12. Jadi Dubi. Oh 12. Satu pertanyaan terakhir, kau buat perempuan tuh menghadapi menopause tuh mendebarkan atau enggak? Kalau aku sih enggak mendebarkan seperti yang orang pikirin kayaknya terlalu menyeramkan karena sama aja kayak kita mau mens ya. Ini kan fase hidup yang memang harus dihadapi. Oh ya maksudnya perempuan kita. Ya. Jadi ngapain mesti ngadepinnya gimana-gimana sama aja kayak kita mens tumbuh payudara dan lain proses sebagainya. hidup ya. Teh Dewi juga gitu ya tadi katanya. Ya kalau aku justru jangan dibikin stres, justru bersyukur gitu kan dengan aku sekarang misalkan udah berhenti. Kan menopause itu hanya berhenti menstruasi ya kan. Tapi hasrat apa segala macamnya masih ada. Iya. Kan? Justru bersyukur jadi kita ibadah kita jadi tambah enak. Iya, jadinya nggak ada batal-batal. Ada bolong. Iya bener ya, iya bener ya. Yaudah kalau gitu nih. Kita lanjutkan nih karena dua-duanya sama-sama langgeng dalam pernikahan, alhamdulillah. Nih, apakah pertanyaan berikut yang akan kita ajukan mampu membuat percikan dalam rumah tangga Meisha Siregar dan Dewi Gita seperti mesra atau sebaliknya? Tetap di FVP Warrior Pagi. Karena gue tuh selalu menuntut, kamu tuh kenapa sih? Kalau aku marah tuh kamu jangan pergi ninggalin aku. Gimana sih? Pagi dan bersama dua wanita dari pasangan musisi ternama Indonesia. Nah, Teh Dewi Gita dengan Kang Arman, kemudian Meisha Siregar dengan Baby Romeo. Oke, kita akan melihat ya bagaimana sih reaksi dan sikap para istri musisi kenamaan kita ini. Antara wajar atau maklum atau tidak. Kalau merasa maklum ada checklist. Kalau merasa enggak lah nggak maklum. Cross. Boleh berdiri di dekat foto suami masing-masing, jangan pilih ya, udah ditentukan. Tempelnya di mananya? Bebas. Oke. Bebas. Siap ya? Maklum atau tidak? Jika pasanganmu lebih suka makan makanan yang dibeli di luar dibandingkan masakan kamu sendiri, maklum atau tidak? 1, 2, 3. Maklum ya? Meisha, kenapa? Ya nggak apa-apa karena kadang-kadang masakan gue nggak seenak jajanan. Enak rendangan tulang lu? Iya sih, tapi nggak pede sih. Tapi kadang-kadang kalau jajan itu buat kita tuh hiburan gitu loh. Kulineran tuh hiburan. Walaupun lu udah masak. Iya, nggak apa-apa kita jajan bareng. Kalau Teh Wewo? Tadi kan pertanyaannya kalau udah masak, masak. tapi dia pilih beli makanan di luar. Aku sih tersinggung ya, kan dia tahu aku udah masak. Terus kenapa dia harus beli di luar, duit lagi keluar. Sering gitu dia lakukan? Enggak, alhamdulillah dia suka banget sama masakan aku. Oh iya, yakin? Kalau aku sih yakin ya, coba telepon. Kelihatan Kang Arman tuh kurus banget. Ya. Karena dia itu jaga badan. Oh iya, kira tersisa karena dipaksa makanan istrinya. Jaga badan. Kalau itu terlihat suka jajan di luar subur. Maklum atau tidak? Jika pasanganmu pergi begitu saja ketika kalian sedang cekcok. Lagi cekcok pergi. Dimaklumin atau tidak? Beda lagi. Kalau Teh Dewi Gita sih maklumin. Ya karena aku tuh tipenya yang akan memberi waktu dulu kepada pasangan. Kalau lagi cekcok nih, kalau kita maksain untuk tetap bareng, buat aku tuh
takutnya nggak menyelesaikan masalah. Pergi biarin nggak apa-apa. Pergi dulu, tapi dengan komitmen ya. Yaudah, kamu pergi dulu sejam, aku sejam. Ya perginya di kamar sebelah, udah sebelah lah gitu. Jangan di rumah Yang sebelah lain. ya. Lagi selimut tetangga. Setelah itu baru kita ketemu dengan pikiran jernih, dengan sudah saling tepo saliro. Oh ya, gue salahnya di sini gitu. Tapi kok Mesa nggak suka? Nggak maklum? Itulah bedanya ya kedewasaan seseorang. Yang benar itu adalah kayak Teh Dewi ya. Karena gue tuh selalu menuntut, kamu tuh kenapa sih? Kalau aku marah tuh kamu jangan pergi ninggalin aku. Gimana sih? Gue tuh bilang sama dia, colek gue kek gitu ya, beliin gue makanan. Gue tuh murahan. Nggak dicolek aja anak lu 3. Begitu, tapi baby orangnya tuh yang paling benar adalah kayak Teh Dewi. Sayang, aku tuh mikirnya kamu tuh perlu waktu. Jadi daripada lagi naik tensnya, mendingan aku pergi. Enggak gitu, gue yang marah. Oke. Katak. Lanjut. Maklum atau tidak, jika pasanganmu lupa ulang tahun dan anniversary pernikahan kalian, maklum nggak ya? Kalau salah satu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak maklum. Beda lagi. Lucu. Tadu. Mesa nanya salah satu, emang dia suka lupa apa? Baby tuh lupa anniversary, tapi kalau ulang tahun nggak pernah lewat. Anniversary kita berdua suka lupa. Ya mungkin karena pernah ada anniversary yang lain ya. Mama banget nih, kapan nih mama nih? Itu agak-agak Takut kebalik daripada kebalik mendingan lupa. Jadi kita lupa tanggal sebenarnya Pak. Tapi kalau ulang tahun nggak lupa ya? Ulang tahun nggak lupa, kita cuma suka lupa tanggal aja. Tapi nggak memaklumi itu? Berantem jika lupa? Iya, sedih aja lah ya, kok segitu nggak pekanya. Iya, kalau Kang Arman tuh inget. Lupa juga. Tapi dimaklumi. Dimaklumi karena aku Udah tua ya? jadi aku tuh kan selalu baca dan selalu bertanya gitu kan. Oh ternyata laki-laki itu mayoritas memang daya ingatnya berbeda sama perempuan. Jadi disitulah posisi saya sebagai wanita yang harus memaklumi. Maklum atau tidak, pasanganmu beli barang mahal karena hobinya. Yo. Maklum kata Terwi kita. Maklum gak sih? Kali ini sama-sama maklum. Emang Baby Romeo hobinya apa? Alhamdulillah hobinya dia sih di musik. Jadi alat-alat musik. Jadi alat-alat kayak recording ya, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah sih hanya itu ya. Dia nggak punya hobi lain selain ya buat investasi dan untuk support karya dia. Kalau Kang Arman hobinya apa? Sneakers, iya, sepeda. baju. Bajunya tuh gue selalu, Kang beli di mana sih Kang? Sepatu, celana. Selalu beda dari yang lain loh. Lihat, baju robek-robek aja dibeli sama dia tuh. Bener. Iya. Dan mahal-mahal juga kan? Ya lumayan lah. Tapi kembali untuk mensupport penampilan. Karena memang butuh itu. Iya. Maklum atau tidak, isi explore dan timeline sosial media pasanganmu berisi cewek-cewek seksi. Tidak. Iya. Tidak juga? Tidak lah. Tadi lu karena nafsu banget pas itu. Baby tuh termasuk orang yang, sorry ya, gue gak nyebut nama, tapi kayak misalnya, sayang aku unfollow dia ya, kenapa? Aku risih. Karena mungkin udah usia ya, jadi kayak ngelihat ada perempuan eksibisionis yang dia kenal, dia suka awkward. Jadi kalau ketemu, aduh gue males nih gitu, jadi dia unfollow. Kalau Kang Arman? Sama saya kayak Mas Baby, jadi dia juga sama, sempat ada teman kita, terus postingannya juga udah begitu, terus dia juga, aduh kayaknya aku unfollow dia, tapi kalau unfollow kayaknya enak gaya dia juga gitu. Gimana ya? Ya terserah kamu, kan kamu punya hak, aku bilang gitu. Kalau isi itunya Coco six pack? Nah, ada rayanya, selalu di ini, di like, dicari. Di zoom. Katanya dia. Iya. Motivasi. Maklum atau tidak, pasanganmu bilang mau menikah lagi. Lu sadis. Waspadalah. Maklum atau tidak? Sama sekali nggak maklum. Enggak.
Kan dia juga punya hak. Ya enggak lah. Hak tuh Apa? sebenarnya. Ya udah deh, tambah. Jadi Kan tadi kata 50-50. barusan gitu, ada hak ya udah Jadi tambah. Tapi 50-50. ini Sebentar, Nisa kenapa? Gak mau. Kalau gue enggak, memang dari awal komitmen menikah kalau ada orang ketiga atau gimana tuh buat kita tuh unforgivable. Kalau hal-hal di luar daripada itu ya siap apa enggak ya hayu gitu. Jadi kalau misal dia poligami atau dia mau nikah lagi, ya kalau memang dia memaksakan ya udah berarti kelar gitu. Kalau tanya dari kita, ya harus alasannya apa dulu. Ada alasan yang menguatkan itu, ya kan? Misalkan aku sudah tidak berdaya untuk melayani dia, tapi kok misalkan. maklum dan tidak maklum? Ya ini alasannya apa dulu, ya kan? Jika alasannya diterima, ya maklum. jika suatu saat mungkin, Itu realistis banget sih. iya, Bener. misal sudah sepuh, Ya. sementara dia masih ayo. Ya, maksudnya dia butuh servis yang masih yang nggak mungkin sama anak perempuannya yang harus yang apa sih Dia dilayani buat bikin apa, masak bukan apa. hanya gitu kan ya kita harus rela ya sebagai perempuan. Tahu poligami juga dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Betul. Kita lebih banyak kompromi, makanya pernikahannya panjang. 35 tahun. Iya benar. Amin. Tapi suami itu terawat banget. Yang apa sih ikut merawat suami juga nggak? Atau dia merawat Iya diri dong. sendiri? Enggak. Kayaknya kita yang kalau aku sih aku rawat dia karena dia orangnya tipenya cuek ya. Aku beliin moisturizer, aku suruh dia pakai sabun. Tapi muka. nurut ya Teh, Kang Arman ya. Nurut. Baby nggak nurut. Dia dipakein skincare gitu dia paling males. Itu, aduh. Dia nurut. Kenapa? Ntar dulu kalau gitu gue telepon manajer gue dulu. Halo. Kenapa? Mau scancaran. Ayo Mesya, ketemu kita, nih. Wih, seru banget hari ini. Makasih ya, sudah ngobrol-ngobrol banyak. Bisa. Segala macem. Nah, buat rakyat juga nonton terus FVP-nya ya dan bintang tamu yang lainnya. Oke, sampai ketemu di FVP berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah.